Siapa yang siap malam hari ini untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, yang dari Tuhan? Izinkan saya turun. Thank you. Tema yang saya bawa hari ini, sentuhan ilahi. Dan saya percaya kalau Tuhan menyentuh seseorang, akan ada sesuatu yang terjadi. Saya berdoa, saudara akan menyimak firman ini, dan saudara akan mendapatkan setiap kebenarannya. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-3. Di sini ada seorang yang sakit kusta. Baik, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Orang yang sakit kusta ini, tidak pernah ada orang yang memperhatikan dia. Kalau saudara tahu bahwa orang sakit kusta punya pakaian yang khusus, bahkan jarak kira-kira 10 meter, dia tidak bisa bertemu orang dari dekat. Jadi ketika ada seseorang yang berkata kepada orang sakit kusta itu, dan dia berkata apa? "Tuan, jika engkau mau." Ketika saya merenungkan hal ini, pasti dia mau. Siapa yang mau malam hari ini disembuhkan Tuhan? Bukan hanya tubuh fisik saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan dalam segala hal. Amin. Kita akan belajar sama-sama apa yang terjadi ketika Tuhan menyembuhkan, ketika kuasanya dialirkan. Saudara, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan bisa menyembuhkan tanpa menyentuh, karena Dia Tuhan. Mengapa orang sakit kusta ini perlu untuk dia sentuh? Bukankah dia berkata kepada gelap, "Jadilah terang," maka terang pun jadi. Bukankah dia berkata kepada manusia dan dia hembuskan nafasnya dari debu tanah liat menjadi manusia? Bukankah dia punya kuasa? Mengapa dia harus menyentuh? Karena Yesus bukan hanya menyembuhkan kustanya, tapi Dia menyembuhkan semua hidupnya. Tahukah saudara, orang yang sakit kusta ini bertahun-tahun tidak ada orang yang menyentuhnya, tidak ada orang yang peduli dengannya. Di dalam kesendirian, ada seseorang yang mau menyembuhkan, tapi dia bukan hanya menyembuhkan. Yesus berkata, "Aku mau." Berapa banyak orang hari ini seringkali berpikir bahwa Tuhan hanya peduli atas hidupku atas satu hal, tapi hal yang lain Tuhan tidak peduli. Berapa banyak orang hari ini ragu-ragu bahwa Tuhan tidak bisa. Dia tidak melakukan segala perkara yang terbaik dalam hidup. Hari ini saya mau berkata, Tuhan ingin menyembuhkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Hari ini, ketika dia disentuh oleh Tuhan, bertahun-tahun tidak ada orang.
Karena orang yang sakit kusta itu menular. Dan kemudian hari itu belum ada obatnya. Bertahun-tahun dia dihindari. Bertahun-tahun dia diejek. Bertahun-tahun tidak ada orang yang mengasihi. Bertahun-tahun dia hidup dalam kesendirian. Bertahun-tahun dia tidak pernah disentuh oleh siapapun. Tapi Tuhan, dia bukan hanya penyembuh dalam fisik. Dia menyembuhkan jiwa. Ini yang penting, saudara. Tuhan mau ciptaannya utuh. Ketika Tuhan menyentuhmu, dia tidak pernah menyentuh hanya sebagian. Ketika Tuhan menyentuhmu, dia tidak hanya menyentuh bagian tertentu. Tapi mari percaya hari ini, ketika dia menyentuh saudara seluruh hidupmu, seluruh keluargamu. Bahkan Tuhan berkata satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Hari itu Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ketika saya merenungkan hal ini, saya bergetar. Di tengah-tengah orang lain tidak peduli akan dia. Di tengah-tengah orang lain memandang remeh akan dia, mengejek dia. Di tengah keputusasaannya, ada satu pribadi yang datang dan menyentuh dia. Wow. Saya berdoa sambil firman Tuhan diberitakan. Engkau merasakan sentuhan Tuhan. Saya berdoa sambil firman Tuhan diberitakan. Engkau merasakan jamahan Tuhan. Sebab dia Tuhan itu yang nyata. Saya tiba-tiba teringat. Satu kali firman ini, ada seorang perempuan yang sakit kanker payudara. Sangat besar, hampir sama besar dengan kepalanya. Dia seorang pelayan Tuhan, suaminya pemain musik, dia seorang singers. Dan saya tidak kenal orang itu, seseorang membawa saya. Dan tiba-tiba firman ini berkata, bertahun-tahun dia dalam keadaan kanker, tumor. Dan dia selalu bertanya, Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkanku? Ketika saya mengucapkan hal itu, dia dilawat oleh Roh Kudus, dia nangis. Dia mengalami kuasa Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan mau. Waktu saya menyentuh dia, dan saya berkata, hari ini operasi. Dokter berkata berbahaya. Dan dia bertahun-tahun dalam keadaan seperti itu. Tapi Tuhan berkata, aku mau. Saudara, apa yang terjadi? Hari itu dia operasi. Bahkan setelah itu, tiba-tiba sebuah perkataan keluar dari mulut saya, Marifat, engkau akan punya satu orang anak lagi. Saudara tahu, hari ini sudah hampir 10 tahun. Ibu itu dalam keadaan sehat, bahkan melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan dia punya seorang anak lagi. Dia Tuhan masih tetap sama. Pastor William tadi berkata, orang yang sakit lumpuh itu, dia membuang tongkatnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan telah menyembuhkan. Orang yang sakit kusta itu dijamah, disentuh oleh Tuhan. Aku mau. Saya berdoa, setiap tuduhan iblis yang berkata hanya orang tertentu yang dapat disembuhkan, aku berdoa di dalam nama Yesus bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dan Tuhan mengasihi. Dan di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap kutuk keluar atas hidupnya. Dan di dalam nama Yesus, setiap penyembahan dan berhala keluar atas hidupnya. Dan Tuhan Kau yang menyembuhkan dia. Dan di dalam nama Yesus,
Yes Lord, yes Lord. Rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya. Dia Tuhan kasih tetap sama. Dia menyentuhmu. Sokore bekena takaya syak. Kondore. Saya lanjutkan firman. Tuhan menyembuhkan dia. Sentuhan ilahi itu terjadi. Waktu sentuhan ilahi itu terjadi, apa yang terjadi saudara? Yesaya pasal yang ke-6 ayat 5 dan 7. Waktu sentuhan ilahi itu terjadi, Tuhan menghapus, mengampuni setiap dosa orang. Lalu kata aku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, dan tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat yang ke-7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tidak ada nabi manusia sehebat apapun yang dapat menghapus dan mengampuni, sebab semua orang berdosa. Tapi dia Tuhan, ketika dia menyentuhmu, dia menghapus dan mengampuni setiap dosa saudara. Sekarang zaman komputer, kalau ada sesuatu yang sudah diinput, sulit untuk dihapus. Dia tetap terrecord walaupun dihapus. Tapi Tuhan, ketika dia menghapus dosa saudara, ketika dia mengampuni, itu seperti tidak pernah terjadi sedikit pun. Oleh sebab itu, sebesar apapun dosamu, hari ini izinkan Tuhan menyentuh. Ketika iblis mendatangi, dulu Hendrik itu dia narkoba, dulu Hendrik itu dia dosa ini. Tuhan akan berkata, tidak ada. Sebab darah Yesus telah menghapus setiap dosa. Dan saya mau berkata, kalau dia menyentuh dan menghapus dosa, apalagi dia hanya menyentuh untuk menyembuhkanmu, memberkatimu, itu terlalu mudah. Syukuri. Yang kedua, ketika Tuhan menyentuh, firman Tuhan Daniel pasal yang ke-10 ayat 18 berkata bahwa engkau menerima kekuatan, engkau menerima kekuatan ilahi. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dia memberikan kekuatan, dan kekuatan yang dia berikan bukan dari manusia, dari Tuhan. Amin. Engkau tidak akan pernah jatuh lagi. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Kalau dia beri engkau kekuatan, kalau dia memulihkanmu, engkau tidak akan pernah bangkrut lagi. Engkau tidak akan pernah gagal lagi. Kalau dia memberi engkau kekuatan, engkau tidak akan pernah kembali pada hidup yang lama. Kalau dia memberi kekuatan, dia yang memulihkanmu. Sebab kekuatan yang dia berikan adalah dari surga. Wow. Wow. Amazing. Saya berdoa ketika engkau mendapatkan firman ini, itu masuk dalam hidupmu dan engkau sama sekali berbuah. Engkau menjadi orang yang kuat di tengah pencobaan. Mungkin kau pulang tidak secara otomatis pencobaanmu, tapi engkau mau berkata kepada
pencobaan itu. Hari ini aku telah mendapat kekuatan yang baru, dan aku akan melakukan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, ketika Tuhan menyentuh seseorang. Saudara, mari lihat Ulangan pasal 31 ayat 18. Saudara akan mendapatkan arah ilahi, tuntunan Tuhan atas hidupmu. Ulangan pasal yang ke-31 ayat 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku. Oke, saya yang salah. Sebentar saudara. Shikara kata kaya shana. Kono rebeke nata kaya shaka. Kono ratak. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang dituliskan oleh jari Allah. Firman ditulis oleh jari Allah. Apa artinya? Tuhan menuntun setiap kita dengan firman-Nya. Mulai hari ini, ketika engkau disentuh Tuhan, engkau tidak lagi melakukan sesuatu sesuai kehendak-Mu, tapi biarkan Tuhan yang menuntun setiap langkahmu. Tuhan yang menuntun hari-harimu. Tuhan yang memberikan arah. Apakah engkau akan belok ke kanan atau belok ke kiri? Apakah engkau harus berlari ke depan atau engkau berdiam? Tuhan yang menuntun setiap langkahmu. Tuhan yang menuntun masa depanmu. Tuhan yang menuntun keluargamu. Tuhan yang menuntun bisnismu. Tuhan yang menuntun pekerjaanmu. Tuhan yang menuntun dan memberikan engkau lebih daripada pemenang. Ada urapan anointing ketika Tuhan menuntun dalam bisnismu. Berbeda dengan saudara kerja sendiri. Kenapa? Ketika Tuhan menuntun, Dia ada di sampingmu. Dia ada di pihakmu. Engkau tidak berjalan sendiri. Toko orang lain bisa sepi. Tapi hari ini aku berkata, Tuhan sanggup memberkati ketika Dia menuntunmu. Baru-baru anak saya buka ayam penyet pacomot di... saya tiba-tiba teringat. Izinkan saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di Kendari. Orang-orang sebelumnya Pak William berkata, hey, itu kota Kendari, itu kota, mereka itu orang yang makan di rumah, tidak suka makan di restoran. Jangan kau buat restoran yang bagus, pakai AC, di dalamnya bagus. Dia berkata, mereka tidak suka. Tapi saya ketika berdoa dengan keluarga, Tuhan berkata, aku menuntunmu. Amin. Waktu saudara dituntun oleh Tuhan, apa yang kau kerjakan, ada kemuliaan Tuhan di atasnya. Ada perbedaan, ada anointing, ada kuasa. Dan saya mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini sudah 2 minggu lebih, tapi orang setiap hari, tidak hanya Sabtu dan Minggu, setiap hari dari pagi sampai malam orang antri. Orang berkata dulu itu jalan di sana Sarani gelap, sepi. Tapi kalau Tuhan yang menuntunmu, jalan Sarani tempat di sana menjadi tempat yang macet. Banyak sekali mobil motor, tempat yang paling ramai di seluruh Kendari. Itu bukan kata saya, kata semua orang yang telepon dengan saya. Dia berkata, kenapa bisa ya? Saya mau berkata Anda hari ini, izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Tunggu kalau belum Dia tuntun. Jangan buat keputusan kalau Dia belum bicara. Tunggu arah Tuhan. Makanya penting kehidupan berdoa. Penting untuk hidupmu bergantung dengan Tuhan. Penting untuk saudara minta blessing kepada gembala saudara. Tanya,
segala sesuatu. Penting untuk kau berdoa sendiri. Itu sangat penting dalam hidupmu. Karena itu yang membedakan saudara dengan orang lain. Amin saudara. Saya beri 2 contoh. Satu, kehidupan Elia. Ketika dia disentuh oleh Tuhan. Saudara, dia diberi makan. Dan dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Tidak capek, tidak lelah. 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan 8. Sedikit lagi saya akan selesaikan saudara. 1 Raja-Raja. Ya, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata. Dan menyentuh dia. Amin. Dan menyentuh dia. Serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saya mau berdoa bahwa ketika Tuhan menyentuh, apa yang bagimu terlalu jauh menjadi mudah. Engkau diberi kekuatan untuk melanjutkan perjalananmu dan menyelesaikan panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Saya berdoa akan bangkit gereja-gereja Tuhan, akan bangkit anak-anak Tuhan yang mau berjalan, melanjutkan perjalanan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang hari ini ingin mundur dalam pelayanan, engkau yang hari ini sepertinya ingin menyerah, biarkan Tuhan menyentuhmu dan lanjutkan pelayananmu. Setialah sampai selesai. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh apa? Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saya mau berkata saudara, malaikat memberi makan. Dan oleh karena makanan itu dia bisa melanjutkan perjalanan. Saya mau berkata Anda makan bukan dari malaikat, tapi Anda makan dari firman Allah yang hidup. Dan biarkan firman itu membuat engkau kuat dan menyelesaikan panggilan rencana Tuhan atas hidupmu, keluargamu, gerejamu, dan di dalam nama Yesus. Wow! Saudara, kalau saudara mengerti betapa powerful setiap rema, bahkan firman Tuhan berkata 1 iota pun tidak diizinkan Tuhan gugur. Oleh sebab itu ketika engkau dapatkan firman Tuhan, mau saya ajari caranya untuk dapat mudah terjadi, atau besok aja? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Yang di belakang mau atau tidak? Tapi jangan cuma mau, nggak praktek. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Ini yang saya hidupi. Ketika firman rema itu masuk, saya langsung berkata, Tuhan, aku mau jadikan itu dalam hidupku. Saya bisa teriak di kamar, di ibadah, saya gak pusing orang lain. Orang mau bilang saya gila. Orang di kantor saya tiba-tiba saya berkata, aku terima Tuhan, masukkan itu dalam hidupku. Amin. Amin. Dan kemudian saya minta Tuhan, Tuhan apa yang kau minta saya? Saya memberkati, saya membawa persembahan. Ini bukan buat saya saudara. Ini saya beritahu Anda caranya. Ketika Anda temukan firman, ketika engkau dapatkan, murid-murid, orang-orang membawa persembahannya datang pada Tuhan. Ketika engkau minta doa dari seseorang dan kau dapatkan firman Tuhan, bawa persembahan. Anda sampai di sini Anda diam kan? Kalau dibilang bawa persembahan, Anda bilang, nah ada banyak sekarang yang lagi di TikTok, ini pendeta mata duitan. No. Saya tidak kekurangan saudara. Dan saya tidak minta persembahan Anda. Saya sangat-sangat bersyukur diberkati Tuhan. Oleh sebab itu saya mau memberitahu Anda rahasianya. Anda jangan percaya orang yang tidak punya buah. Sorry saya bilang, dengan segala hormat. Tapi saya tidak mau
firman Tuhan tidak jadi atas hidupmu. Saya menghidupi apa yang saya hidupi secara firman, itu yang saya beritahukan Anda. Jangan Anda datang ke gembala Anda dan Anda berkata, Pak Gembala tolong doakan saya. Anda habis doa, Anda nangis dan Anda pulang tapi tangan kosong. Gak ada apa-apa. Pantas lama terjadi. Dari rumah engkau harus siap memberi. Ini gak ada pesan dari Pak Anton atau dari siapa. Ya, saya harus memberi supaya orang iblis jangan mencuri, saudara. Ya, saya tidak ingin orang salah paham. Karena seringkali orang duduk dan kemudian pikiran negatif masuk di hidupnya. No, saya tidak ingin itu dicuri. Dan saya tidak minta persembahan buat saya. Kalau Anda digerakkan sebentar, Anda lakukan buat Tuhan dan saya tidak ambil apapun. Dan saya mau berkata, engkau akan melihat sesuatu. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, anak rohani saya. Dan dia berkata, Pak, saya udah melayani menggembalakan 25 tahun. Tapi kenapa anakku, keluargaku, kami tidak diberkati. Saya puasa. Saya berkata, tahu enggak? Kalau kau puasa upahnya apa? Urapan. Kuasa. Kalau kau rajin berdoa, keintiman. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Maksudnya Bapak, kau sering kali minta doa, tapi kau tidak pernah memberi persembahan, tidak pernah memberi perpuluhan. Dia kaget, saya kan hamba Tuhan, tempatnya untuk terima. Pantasan kau tidak diberkati. Hamba Tuhan juga harus memberi perpuluhan. Hamba Tuhan juga harus memberi persembahan. Setelah dia ubah, apa yang terjadi saudara? Hari ini rumahnya 2. Hari ini anaknya kuliah di Amerika, di China S2. Hari ini dia menjadi sekretaris di gubernuran. Pejabat yang satu, dia punya anak mantu dua-duanya. Begitu dipakai dan diberkati Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang hidup sederhana. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Saya beritahukan rahasianya. Anda berdoa dan Anda tanya Tuhan. Kalau Anda mau melakukan, silahkan. Tidak juga, tidak ada urusan sama saya. Bagian saya memberitahukan kebenaran. Supaya Anda terus bisa diberkati. Yang kedua, Matius 9 ayat 20. Saya hanya punya 2 contoh. Ini ayat yang terakhir. Saya akan berhenti saudara. Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, perempuan ini dia menjamah jumbai jubah dan kuasa Tuhan menjamahnya. Hari itu tiba-tiba kuasa Tuhan mengalir. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Uangnya sudah habis, semua tabib duit sudah dia jumpai. Tapi ada satu pribadi, ketika engkau datang dan berkata, Tuhan, aku ingin menyentuhmu, maka Tuhan akan menyentuh dan mengubah hidupmu. Dan sejak saat itu, wanita yang sakit pendarahan itu disembuhkan Tuhan. Saudara, saya berdoa hari ini saudara benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri.